pengolahan sampah Empang Mancing. Oh tadi yang ke sana ya? Wah, yang banyak vitaminnya nih. Wow, buah kecapi. Video. Mantap. Ya. Foto bang. Ya, gua kalau gua pasang tuh, modal gua ada di jalanan tuh gua pasang. Museum Perjuangan Kakak Buana gitu. Segini bang, bukan ya. Ini anak-anak keluar dua. Jadi ini organik begini. Organik. Jadi begitu sampah datang dipilah sama tim. Yang ini, yang residu terakhir di flash nih. Ini terakhir ya. Ini terakhir di flash. Nanti akan dikemas lagi nih. Nanti ini masuknya adalah ke kawasan ini. Kalau misalnya ke kopi, ke bambu, gini. Jadi nggak boleh. Ya pokoknya nggak boleh keluar dari ya jaringan gua gitu, nggak boleh. Jadi tetap kayak ini press, ini dipresin terus penuh satu kan presannya residunya kita ada yang bersihin lagi nih di bawah gitu karena gua nggak punya alat ya. Tapi ini 85% plastik ya bang ya? Ya makanya ini sampah kali, ini Pondok Indah ya, Lebak Bulus, Bona, Kali Pesanggerahan, Cinere, sampahnya numpuknya ke sini. Ini kalau gua lockdown mampus dah. Ya, masuk mau di lockdown. Diolah juga nih, Nah. apa plastik dipisahin? Nih lihat nih, ini plastik Ini plastik dulu. Ya di pressing dulu nih. Nanti Dipilahin dulu ya? ada tim kita lagi di bawah nih. Karena gua nggak punya alat ya, nggak punya alat gua ngaji. Nanti bungkus sebegini nih, ini dibawa ke kebun semua. Jadi gini nih, ini sistemnya. Plok, dipilih, kemudian ya, kemudian diputar nggak pakai listrik. Ini dihidupin, karena sampai itu depresinya menguap udara ini, jadi itu sebenarnya. Nah kemudian ini panas, kebakar di sini tampung, di sini air 1, 2, 3. Jadi nanti residu udaranya, residu anunya jatuh, yang terbang adalah udara. Kemarin ini dua nih karena kita udah rusak. Abunya nanti kalau lu ke belakang tuh abu. Nanti abunya tuh ada yang dibuat pupuk, ada dibuat stadion bola. Tadi itu gua ngomong abunya ya. Karena usianya udah hampir 15 tahun. Stop dulu. Karena gua arti kata gua sadar lah karena uap residu ini terlalu tinggi. Jadi stop dulu sekarang. Jadi besok pakai ini. Jadi kita pakai ini Osen. Jerman pakai ini. Ini bisa di sekolah-sekolah pakai apa gitu. Cuma kalau kelas besar kayak kita ya pakainya harus begini, pakai batu-bata api. Seandainya 13 tas ada pengolahan begini, selesai Bantar Gebang. Jadi 2, sekian triliun itu apa salahnya jadi? Masing-masing punya ya. Nah, Alat begitu kok. ataupun tempat. Tempat. Ya kayak Bantar Gebang udah punya. Oh banyak perang-perang. Nah, ini nggak boleh pakai urea apa ini dari organik jadi sampah. Jadi karena biasanya 2-3 tahun baru berbuah, ini 1 tahun itu berbuah karena sampah kok. Sampah nih, lihat ini sini bang. Nih, lihat. Nih lihat 1 tahun setengah. Inilah konservasi, ini kan pinggir kali namanya. Kalau bantaran kali misalnya kita tanaman kopi kan bosnya gak miskin. Ya emang begini, kena mengerti anu ya. Ya, ini satu punya ada 3.000-an. 3.000. Iya, 3.000-an ya, 3.000-an. Itu jadi semua. Jadi. Jadi ini pengembangan, ini pembibitan ya. Ini pengembangan pembibitan ikan hias kok.
ikan hias, penelorannya segala macam sama-sama gitu. Jadi kalau yang sana ikan daging, Yang hias jenis apa Pak? jenis gapi, jenis koi, jenis anu macam-macam. Ini kita ke lapangan deh. Ini tampak kita yang di kali ini nanti ya untuk. Gini apa Pak? Oh, Jadi di sini setiap bulan judulnya sedekah. Nih dari tahun 2002 lah. Jadi gua ngelepas ikan setiap bulan. Dari tahun 2002. Makanya orang kalau mancing ada yang dapat 2 kilo, dapat sekilo dari mulai lele, mujair, judulnya sedekah. Jadi orang nggak boleh berani lagi masa mutat, ngeracun. Tapi kalau di pancingan ya boleh. ini sungai apa? Pesanggerahan. Pesanggerahan ya? Lu bayangin ya. Ini pesanggerahan yang sering meluap Jakarta, ini pesanggerahan Ciliwung. Jadi sampahnya gini bang. Nanti di blok gua ada 5 dermaga, dermaga 1, dermaga 2 di blok diangkut. Berat kok. Nah, sampah nggak segampang. Munar. Kalau bocah-bocah itu kan LSM pada. Kalau gua kerja. Nah kalau ini nanti dia nyerahin 40 meter dari kali nih. Dia ini yang nanam kita. Dia besok nih 40 meter diambil kita nih. Oh itu tanah yang itu? Ya 40 meter dia diambil kita nih. Airnya keluar terus. Ya ini mata air Sangkuriang nih udah dari abad ke-14 lah. Ini mata air penaklukan Sunda Kelapa dari Portugis. Disinilah kumpulnya toko-toko. Toko-toko, makanya dia makam-makam ini kan makam patriot. Di samping ini makam patriot. Jadi makam-makam dari Demak, dari Pase Aceh, dari Cirebon. Ini mata airnya. Mata air ada 7 sini mata air. Mata airnya ada yang bening nggak? Ada mau mandi. Itu bening ya. Kalau kayak sungai ada air mandi. Misalnya lu sanggupnya berapa meter, tapi nggak adanya ke kantong gua, tapi pasti ke sini, nggak ada lah. Ya, jadi swadaya, bisa teman-teman dari teman-teman dari internasional bagi ini. Nah, gua pengen ke depan, ini kan udah banyak rusak nih. Ya, Pemda DKI peduli dong sama gua. Kalau bisa jalan wisata biologi kok. Yuk, ke lapang bola gua yuk. Iya. Ini karet dan ya. Sampai sana abang. Ya, itu abu-abu sampah. Kafe kita. Oh. Makanya kalau mau berenang ya silakan aja. Ini bukan ada ini. Iya, Kalau banyak. Ini apa? Semen? Ya sampah. Tuh ada undur-undur. Undur-undur kan obat tuh. Ambil aja tuh banyak. Kan harus Yang kita sampah ya. undur dulu ya. Messi dulu di grup ini. Pro Derek. Kesal bang, gua kadang susah kesal gua. Akademi. Kalau susah itu kalau mutan. Sampah, bawain sampah ya. Sampah dipres lagi jadi dipres. Kemudian ya ini jadinya kalau nggak bukan sampah, pasti sampah dia banjir. Kan dia banjir bang. Ini 4 tahun, tuh, sampai 7 tahun. Kalau ini sebelah 7 sampai 14 tahun akademi. Ambang kita itu kok, tangga buana kelompok tani
Entah kan begitu kan dia ini akan harus diganti gitu maksudnya. Enggak, bukan maksudnya ini yang main. Oh usianya. Ya, jadi Saya pikir dia harus diganti 4, 5, 7. berapa tahun sekali. Ya. Nah ini gantian baru 2 tahun yang lalu nih. Ya kalau tempat tidur gak pulas di lapangan gua. Kita satu-satunya kita bisa Ya, hidup, ini Pak. masih punya ini. Hutan. Kalau seandainya Bang pengolahan sampah di pinggir kali atau pinggir pantai ada begini kan punya optimal namanya gitu maksud gua. Bukan gua yang terbaik, bukan. Boleh dong kebaikan gua juga ditelorin orang. Gua bukan dukun, bukan. Tapi ini lapangan ini disewa-sewa itu gimana, Bang? Setelah akademi, setelah anak sekolah. Oh, gitu. Kalau mari kan gua dari mana duit? Oh. Iya. Itu tetap soal Umpama banyak kita mau pakai, jadi hubungannya ke abang ini. apa? Oh, Lu mau bayar lebih apa mau gratis? Itu doang jawabannya. Oh. Kantor kita. Kantor sana tuh. Kalau ada warung, kalau lagi nggak ini, gua buka warung kopi. Ini proses perpadatannya pakai apa, Be? Ini komplit intilan bisa. Oh. Kalau lapisan bawahnya tanah dulu apa? Oh, tanah, baru sampah. Lapisan terakhirnya? Kopi berapa ribu nih kopi ini? Kopi. Nah ini ada 5 dermaga untuk motor sedang sampah. Jadi Sawangan, Bocabe, Cinere ini ada 5. Bukannya masih beratasan kan? Masih kok. Ya kalau hutan maka jangan dibabat, dikemplang gua. Tidak boleh. Kan konservasi, bukan taman. Iya, jangan emang tempat dia, Bang. Jadi inilah cara gua bersihin kali. Nanti sampahnya di bawah tempatnya aja bu. Bukan diangkut ke tempat tadi, kan ada motor nanti. Kita dari sini ada motor Gremo tuh ngeng gitu. Yang udah ada sistematis sebenarnya mah. Jadi itulah pemberdayaan masyarakat yang memang ya jelas. Iya. Ya kalau cuma hanya beli mobil, beli truk, anggaran gede, nggak nyambung bang. Kualat besok lu. Mobil malah nongkrong, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada. Nah makanya Wagub, lu sebagai sahabat, kita perlu omongin yang bener dah. Kalau bisa kita setiap kecamatan atau 13 desa ada pengolahan kayak begini. Kan ada selain pengolahan sampah, ada kebun kopi, ada akademi bola. Kan berapa ratus orang yang bisa hidup. Iya, Tanpa negara loh dikeluarin biaya. mengurangi pengangguran juga kan. Itu Pak, maksud gua. Jadi inilah kita zaman lu misalnya nanti nih, zaman Ciwagub ini. Ya bukalah wisata sejarah tentang sungai. Ciliwung, Pesanggerahan, Kali Kerukut. Selama ini kan karena proyek. Ya kalau gua tempo hari gua bilang, gua jangan dinormalisasi. Kalau ini ditebangin, digempurin, dikasih pancang, sampai di sana kan gua stop. Sampai 3 kilo sana. Lo berani, gua bilang, maju ke kawasan gua. Ya gua gitu, ya gua sambar ya lehernya kayak ini. Jangan dimatiin, saya pada diri kan, gue sengaja gue gertak begitu. Nah, arti kata itulah timbul ide sama Anies naturalisasi. Kalau dia Wagub nih nerusin naturalisasi. Banyak karena proyek dipancang bang.
Gue setuju naturalisasi, namanya natural kan. Ada ular, ada medi, ada kuntilanak, ada genderuwo. Iya. Nah, itu masuk gua ke depan tentang naturalisasi sungai. Makanya bambu bang, dia ribuan komunitas bambu gua tanamin semua bambu. Jadi agar supaya pemblokiran air dan konservasinya itu enggak makanya dulu Ciliwung, Sadane, di Mua di mana ada kalau lu masih kecil nih semua hutan bambu kan sekarang habis. Itu sebetulnya untuk menahan supaya nggak Bang. juga ya longsor. Bang, lu baca ada situs nanti dia ada orang arkeolog nih mana kok mana kok tuh ini dia orang arkeolog nih. Jadi ada namanya tuh hulunya Sungai Citarum di Bandung Selatan di Gunung Wayang. Jangan nebangin bambu di pinggir gunung. Jangan nebangin bambu pinggir kali. Zaman Taruma aja bang, ekosistem bambu sudah dipertahankan. Ini yang benar tuh sekolah lu keder pada. Bener kok. Jadi secara peradaban kita udah disapu. Iya lah. Jangan nanam bambu miskin, banyak ulat, kuntilanak dah. Allahu Akbar. Ini banjir bandang terjadi Nah. longsor. Dari zaman kerajaan Taruma, Mojopahit, Pakuan, Pejagan itu hutan bambu dipertahankan. Bahkan ada namanya tuh panglima-panglima yang ngawasin mata-mata air. Abad ke-4 ke-8 loh. Nah ini kalau salahin banjir apa kalau jangan disalahin kalinya. Tidak kali kita pada miring. Kalau dia meluap berapa areal itu memang ditagi itu areal sungai kok. Itu loh peradaban kehidupan. Ya. Ya udah jadi kalau mereka kebanjiran ya sebetulnya nggak salah. Oh nggak salah itu. Yang disalahin gubernurnya. Saya makanya yang salah rumah kenapa dia berani bangun di situ? Lagi kadang perumahan itu bukan perumahan yang resmi, ilegal semua. Oke lah kok itu tidak resmi. Tetapi kan bagaimana kekuatan politik Will itu menentukan loh. Paling kagak sisanya pembangunan Jakarta kan apa sih Jakarta? Banjir, macet sama sampah. Gua 20 tahun sampahnya. Sampahnya bukan dibuang, diolah. Lu bayangin 2,1 triliun per tahun untuk dana sampah. Gila nggak lu? Iya bang? Betul. Ini gua dongeng dulu nih, jangan dicegah dulu. Gua Banyak pengelaya. iya. Kalau udah tua begitu. Ntar dulu. Belum tua kok. Tuan lu. Jadi masalah sampah, gua udah 20 tahun loh, penanganin pengolahan loh. DKI bukannya mengolah pembuangan sampah. Betul. Gua setuju dulu dengan teman-teman yang lain, setiap kecamatan kita ngolah sampah. Itu untuk mendefisitkan sampah. 8.000 ton loh per hari. DKI hanya mampu besok berwacana 3.000 ton. Paling kagak kok. 13 das didaya gunain untuk pengolahan sampah. Nah, sampah gua tuh jadi kebun kopi, jadi lebah madu. Kebun kopi gua tuh ada 15.000 pohon. Jadi kopinya kopi organik, sampah dari organik kemudian ini madunya madu bener. Ini kotak-kotak nih. Ini madu semua. Dari sampah, madu pun bambu nyambung muter. Itulah yang namanya bagian perputaran alam, Bang. Betul. Iya. Nah, ini madu lebahnya ganti. Dia lebah ini namanya gini Pak, gue cerita. Ini lebah kelanceng. Jadi kalau madu ini dia harus natural. Apabila pohonnya dikasih urea ataupun organik dia akan mundur. Oh, Habis. Makanya dipertahankan yang saya nih. Hanya ada 17 jenis di Indonesia, makanya lambangnya merah putih. Gue udah kayak negarawan ya gue ya. NKRI banget ini. Nasionalis. Lah, ini dengan main ini pas penyemaian plasma nutahnya Nusantara ini hilang, warna mandul semua. Nah itulah Bang, gue tidak ngajarin tapi boleh dong gue ngasih tahu. Itu 13 das aliran sungai yang dialirkan ke Jakarta. Oh cuma ngomong doang
dengan gegap gempitnya politik selesai besok, tapi Jakarta loh 13 das ini yang gue pengen. Ya kalau gue sih sebetulnya bukan harus didesain ditata lagi dengan oleh DKI, tapi bermitra kerja. Apa yang ditangani sama Sangga Buana yang baik ya terusin, yang tidak ada ya ditambahin, itulah Sangga Buana. Jadi bukan makanya kan gue tidak dapat bantuan dari DKI, mandiri operasionalnya, pembiayaan segala macam sendiri Sangga Buana mah. Iya, makanya ada lambang Monas gue mah, ada lambang tadi Tulung Leang, itu Tangsel, ada lambang Kujang Depok, harus tetap gubernur sendiri tetap. Arti kata kerjasama tetap misalnya gini, satu contoh, tolong bikinin gue jalan setapak, berdasarkan keperluan untuk riset, untuk penelitian sungai, segala macam, ya bikin jalan setapak, kan begitu. Tapi nggak totalitas harus DKI, jangan lu, wah ini harus DKI, nggak bisa begitu juga, kasihan pemerintah. Kita juga punya kekuatan sebetulnya masyarakat. Jangan banjir di selain gubernur. Ya jangan begitu, lu sudah berbuat apa untuk pemerintah? Nah itu maksudnya mitra. Bedanya di sini mitra loh, Pok. Kenapa di sini? Ya duduk ya nih teman-teman ya. Salam. Ini nanti yo. Ini sesnya Bang Haji ya. Ini ahli sampah. Ini anak STTN satu geng buat Wagub. Jadi gitu kok. Bukan karena ini harus gubernur, oke. Tetapi masyarakat juga punya peran untuk membangun kampungnya. Paling kagak dia punya motivator. Ya gubernur dukung, itu yang bagus sebetulnya, Mbak. Tetap di sini adalah Sangga Buana, walaupun tidak ada lambang itu Jaya Katra. Tapi gua kemana-mana, ke Amerika, ke Texas, gue begini. Berhadapan dengan presiden dari SBY, gue begini. Gue bangga dengan norak gue. Gue norak tapi keren. Tapi norak. Oh, boleh dong. Pada waktu gue ke Abu Dhabi, di negara WTO, negara-negara industri, ada tagline gue suruh ngomong, the city children of tomorrow. Gue nggak pakai. Membangun kota bagaimana bocah besok. Keren kan? Boleh dong gue norak. Gue jangan soal Inggris-Inggrisan, jangan soal Arab-Araban. Gue adalah Indonesia, itulah peradaban, Bang. Paham nggak? Iya. Nah disinilah kemudian gue harap kemudian sahabat gue ini dia besok bagaimana Jakarta dialin 13 das sungai. Jakarta adalah kota dunia, kota internasional. Lu boleh bangga dengan metropolitannya, Eropa udah lebih maju. Iya, pada waktu gue diundang dulu, gue bagaimana festival budaya dengan teman-teman artis, Bang. Gue nggak pakai pakaian apa. Nomor 14 gue ada Sophia Latjuba, ada ini dari tengah mama. Gue yang gue tampilin kambing. Kan? Iya. Kata dari Pak Wakil, Bang Edin, kenapa tampilin kambing? Gue kan diundang sebagai kelompok tani. Iya betul. Ada kambing itu ada yang pengen kecil, gede gue pakai. Iya, gue pakein data waktu itu 27 provinsi ya. Gue pakein ada warna-warni tuh. Gue pakein koncerang-koncer. Itulah gue pengen menunjukkan gue norak. Begitu NHK setting TV kagak laku tuh, artis udah gue yang shopping terus. Mampus lu. Kan berarti mereka butuh tentang Jakarta yang boleh dong tampil beda, Bang. Lu boleh keren, ya lu boleh gaya Arab, gue boleh gaya Amerika, tapi gue norak, tapi gue keren. Sampai kenapa gue norak keren? Satu-satunya di internasional akademi bola pro derek diakuin Inggris FIFA adalah lapangan bola gue tuh di bawah. Dari sampah kan? Norak kan? Tapi gue keren. Gitu po. Jadi gue bukan ngajarin lu kemari, kasih tahu mas sahabat gue besok nih Jakarta kita benahin. Jangan nyalain gubernur, sama-sama. Iya Bang Haji ya. Sampahnya, macetnya, sungainya gitu. Itu kira-kira. Nah ini kopi, kita tanaman anak-anak muda semua, kopi namanya kopi Sangkuriang. Jadi bantaran kali po, Bang, itu gue tanamin kopi karena pengalaman gue kan 30 tahun di hutan belantara. Secara konservasi dia kuat.
Secara oksigen untuk mereka dia kuat, tetapi dia tuh menahan pemblokade dia kuat. Tetapi secara ekonomi kan gua nggak ada yang gaji bang, nggak disuruh gubernur, Anies, gubernur lu nggak disuruh presiden Jokowi, tapi SK gua di langit kan. Inilah gua harus hidup dengan tim gua. Itulah sebetulnya punya harapan besok kita, ya namanya konservasi entrepreneur. Kalau kalinya bening, hutannya hijau, gunungnya hijau, pantainya bening, orangnya susah, dajal kata gua. Buat apa 2 triliun tiap tahun dianggarin, tapi potensi konservasi kalinya bening, pinggir hutannya, pinggir pantainya bening, gunungnya hijau, orangnya hidup berkah kan. Itu yang gue pengen konservasi entrepreneur. Gue bukan nggak mau disumbang, Pak, kerjasama ayo. Keren kan? Tapi gue norak, tapi gue keren. Itu kira-kira Pak jawaban tadi. Itu. Tapi udah ada kerjasama dengan Pemda. Ya selama ini kerjasama, tapi kan gue nggak selalu minta bikin proposal, enggak lah. Kalau gue mah enggak. Bukti ininya, bukti daripada kerjasamanya yang didapat. Ya satu contoh, tolong gue mau bikin riset tentang laboratorium biologi. Satu contoh nih, apa? Gedung namanya greenhouse, penelitian lebah, penelitian biologi. Nah ini sama sedikit. Kerjasama. Tapi kan itu pemikirannya bukannya dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Begitu itu namanya mitra. Nah besok nih Bang Haji, gue kan sampah 1 hari 10 truk masuk ke sini. Gue kesulitan jalan nih, jalan gue harus dikerasin, kalau enggak gue lockdown sampah, mampus jadi kaki gue lockdown. Nah bikinin dong gue jalanan, kan ada DKI itu duitnya, gitu. Itu namanya mitra, tapi sumber awalnya motivatornya harus dari bawah. Jadi bottom top ya. Iya bang, ini yang kadang-kadang kalau yang dari atas ke bawah proyek bang. Dia bingung ya mau ngapain ayo. Tapi gue pengen adalah motivasinya tuh gak apa, misalnya secara budaya nih, masa kemana? Oh ya, kita ini kan namanya Pun Bambu. Tiap hari anak-anak pang, marginal, anak-anak mana, dia kan anak bangsa kita. Boleh dong dia ada edukasi pendidikan. Gue mau bikin sekolah alam. Gue panggil nih litbangnya dari kementerian. Iya dong. Sekolah bukan harus pakai gedung doang, pakai Belanda. Soalnya gue pakai sekolah. Pun Bambu buat sekolahan. Nah ini maksud gue begitu. Salah gue? Lah, boleh dong. Gue bukan siapa-siapa, tapi boleh dong pemikiran gue untuk siapa-siapa. Itu namanya norak, itu keren. Gitu Bang Arjan, nanti ya gue ngobrol sama dia. Misalnya kopi nih, Mas Rio semua ini bikin komunitas kopi. Sejauh bikin namanya Sirio nih, komunitas kopi Gunung Sangkuriang. Kita bukan di Cina doang po, ada di Gunung Pangrango, ada di Maja. Jadi perkebunan kopi markasnya di sini. Namanya Kopi Nusantara. Jakarta loh. Dan main-main loh, bukan kota orang Betawi. Nusantara kota Jakarta bang. Itu kira-kira gitu. Betul bang. Kita itu sebetulnya petani kopi kita itu sebetulnya paling terbaik Pak di dunia. Yang lucunya gini, ini sharing nih. Saya ada teman pengusaha kopi, punya kebun perkopi atau perkebunan kopi ya. Kopi ini diekspor ke Amerika Latin, ke Eropa lah ya. Di sana diolah, di packing, dijual lagi ke Indonesia. Diminum lagi sama orang Indonesia. Dibilang ya kopi Amerika ini. Padahal kopi Indonesia loh. Itu yang miris kita. Iya loh. Kopi kita diekspor. Sepatu Adidas bikinnya Tangerang loh. Nah, itu yang ini saya bilang, waduh, kopi kita diekspor ke sana, di packing di sana, dibalikin lagi ke kita, diminum sama kita di Starbucks. Kopinya katanya kopi Eropa, padahal Itu kopi kita kopi Aceh. Itu ya yang gue nggak suka. Makanya anak-anak muda di depan ini boleh dong jadi sebagai potensi kita bang. Kita sebagai pendorong. Ini ya tugasnya gubernur dan birokrasi. Ya kalau misalnya macet, banjir segala macam itu memang udah alamnya Jakarta loh. Betul. Tapi anak muda ini kan harus di depan bang.
Dia punya potensi loh. Itu yang gua harap. Makanya, Ji, tolong dah temen-temen ngobrol ngokok sini sama gua. Gua bukan ngasih ceramah, ngasih tahu. Gitu kira-kira. Betul, betul. Karena komunitas kita ini 80% ini anak muda semua. Judulnya anak muda jangan miskin. Iya dong. Lu jangan bangga S1, S13 dari UI, tapi nyari kerja. Bikin pekerjaan. Contoh, maaf aja. Pengolahan sampah kan dari anak-anak STN. Begitu gua diundang ke Bayer tahun STN. iya, dengar dulu gua ngomong. Ya. Gua diundang ke Bayer Jerman. Bayer itu adalah komunitas kelompok tani yang orang-orang kaya dibayar semua. Gua tanya, ada ahli sampah di itu kayak orang Asia, gua kira orang, gua tanya pakai bahasa Inggris, do you citizen? Bang, dia jawab langsung, gua sekolahnya di Ciganjur, gua mampus loh. Ternyata ahli sampah Jerman itu orang Indonesia, sekolahnya di STTN, makanya pulang dari Bayer, gua langsung cari tuh kampus, kebetulan anak gua sekolahnya di STTN. Jadi itulah gue bikin poster. Boleh dong. Anak muda membuat satu motivasi tentang apa yang dikira kotor. Kan sampah kotor. Ternyata lu lihat nanti. Satu-satu sampah di Indonesia bisa jadi lapangan bola tempat gua doang. Satu-satunya tukang sampah bisa beken di Inggris gua doang. Gua nggak usah dibeken di Jakarta, biarin aja si Alis pura-pura nggak kenal sama gua. Ya, tapi kan bagaimanapun juga ini dong anak karya anak-anak muda tiap minggu kita kumpul di sini dengan namanya teman-teman entrepreneur yang dari sampah, yang dari pedagang kerak telur, yang segala macam, bir peletok. Gue yang jadi palang dadanya itu. Tapi boleh dong ke depan ini sahabat gua wakil menjadi mitra kerja kita, po. Gitu. Betul. Jangan takut diminta anggaran sama gua. Iya. Sediain anggaran boleh. Sama ya. Kira-kira gitu, Po. Jadi kan, Mas, tadi kan abang cerita setiap hari 10 truk ya? Iya. Ini sampah doang, bidangnya macam-macam sini. Ini aksesnya gimana? Akses masuknya melalui komplek yang tadi kita buat atau ada akses lain? Gua pengen ditanya banget sama lu begitu. Lo bayangin sampah sampai 5-10 juta. Aksesnya tadi itu potong jalan lah ya. Itu tadi ada. Tapi kan sebaiknya akses itu kan diperbaikin. Karena kan bagaimana ini kan tanah negara di bawah naungan pemerintah DKI. Gitu. Paling kagak gue udah merencanakan sama tim Rio Bang Haji. Ya. Jalanan, kalau kita berapa kilo ya? Jalan berapa kilo kita? 2-3 kilo ada? Ya, tapi ada akses yang misalnya kan nanti kan jalan setapak bisa pengontrol sungai, boleh dong. Yang namanya wisata kan bukannya orang ya di pantai doang aja gitu ya. Jadi boleh gue cerita tentang bambu, gue dongeng tentang kedung, misalnya ini kedung melati, kedung sangkur, itu wisata bang. Teman-teman gue misalnya dari Belgia datang, dari Amerika, Texas datang, kan udah wisata namanya. Nah hal ini kurang di-cover. Gua kemarin Gubernur DKI ada kagak sih ya? Jadi kagak nyambung sama pada. Nah dari lu datang ke mudah-mudahan nyambung gitu aja. Kalau gua kan udah jalan, po. Bukannya karena gubernur ngeluarin anggaran, gua baru jalan. Wah, cuma LSM. Hal ini komunitas dari mulai Pangrango, ini kan komunitas. Tapi jelas ini dia punya pembiayaan sendiri. Tetapi fasilitasin dong Pemerintah DKI, Depok gitu. Gitu po. Nanti lu lihat nih bambu. Kalau dirawat sama DKI berapa juta per bulan nih yang rawat. Ratusan ribuan bambu nih ya. Sampai sepanjang loh bang. Sampai di Gunung Pangrango ada tanaman kita loh. Nah, kemudian juga nanti di pantai. Tapi anak-anak diperdayakan ada dari ikan hias ini ya. Ada dari komunitas bambu, ada dari sampah. Itu pemberdayaan ekonomi gua. Itu loh gue bilang
cara begitu baru kuat. Jangan ngandelin banjir DKI, biaya DKI, oke benar, itu benar. Tetapi kalau bermitra lebih kuat bang, lebih keukur, lebih jalannya lebih pantas bang. Kalau ente lihat di hutan kopi, kawasan konservasi, kita pengen menguasain kopi lagi di Jakarta. Anak-anak muda bikin warung ngopi, ngobrol pinter. Mestinya kusmus ya. Ya, nggak boleh dangdut. Sama gua sepak sini. Nggak boleh. Orkes Melayu boleh. Oh gitu ya. Iya, dari sini juga. Jadi di sini budaya yang gue pertahankan. Jadi orkes Melayu, Sambra, ya, Tanjidor ya. Keroncong, ya itu komunitas plus. Jadi kalau gue misalnya lagu bukan lautan hanya kolam susu, kail dan jala cukup menghidupi, itu lagu lingkungan. Nyanyiin anak muda. Kerennya adalah lagu-lagu itu tahun 50, 60, 70, tapi yang mainnya itu anak-anak di bawah 25 tahun. Bangga dong gua. Iya. Ada satu yang di atas 50. Jangan ngomong. Jadi itu Pok kira-kira sekilas tentang Sangga Buana. Namanya kelompok tani Sangga Buana. Sangga itu tiang, Buana itu kehidupan alam semesta. Sangga Buana. Ya. Jadi di bidang ya perkebunan, peternakan, kita di bidang ya sampah lah. Tapi kita ini base camp. Tapi ada yang di Pangrango, ada yang di Bandung Selatan, ada yang di Bogor. Tapi ini adalah sentralnya. Nggak ada kantor-kantor, nggak ada. Emang kerja semua orang di sini. Kerja tuh. Gitu kira-kira. Yang jelas ini adalah ini secara administrasi ini wilayah DKI yang gue pertahankan sejak dari Gubernur Cokroaminoto. Tetapi boleh dong bagian ini kan udah terkenal dunia ini ya, dari beberapa negara. Boleh dong kebanggaan konservasi tentang sungai diawalin lagi ya dari Kali Pesanggerahan gitu po. Bukan minta biaya loh, pemahaman. Gitu ya bang, gitu. Ilmu itu kan. Ya. Jadi saya memang kagak ngoyo banget gitu ya. Tetapi kalau memang ini prinsip-prinsip dasar konservasi sungai lu pakai terapin 13 das, ya alhamdulillah banget gue berjuang sama-sama. Sampai detik ini kita tidak dapat dibiayain sama negara. Bang, tapi kita bermitra. Iya, ini kan tanah kawasan dulu yang hilang, tanah negara. Diambil Salim kalah sama gua. Ya, tapi gua kembali lagi ke negara, gua nggak bikin petakan. Saya kalau gua bikin petakan, gua udah kayak kontrakan banget nih. Udah kaya. Ya. Buat perumahan kelas. Tapi itu idealis yang kita pakai di keluarga Sangga Buana, Po. Nora, tapi gua punya kekeh, gitulah. Makanya sekarang dari langit. Itu kira-kira Po. Nanti kita lihat bambu, lihat sampah kita. Kenapa kita kebun kopi, gitu misalnya gitu. Jadi boleh cerita dong. Jadi bukan harus kita harus kemari, bukan. Kita jangan dibanding-banding, Po. Nggak tega gue perjuangan gue 30 tahun yang lalu ya. Tapi boleh dong, saya utarakan Empo, masih Aziz, adik saya, segala macam gitu. Paling kagak lu neliti gue ini, lu harus 30 tahun di sini. Karena ini perjuangannya lama. Ya, jadi nanti lu bisa acak, kenapa gue nanam kopi, kenapa ada lapangan bola internasional, kenapa ada sampah. Apa-apa pembulanya nanti ada nilai plus yang baik. Kenapa nggak ditelorin di tempat-tempat lain? Misalnya, itu anak-anak gue kan anak-anak Ciliwung, anak-anak gue semua itu. Tapi kan sekedar LSM, kalau nggak dapat bantuan dari pemerintah kagak jalan. Yang gue tahu itu kan. Tapi kalau ini komunitas Sangga Buana, Jawa Barat aja make, Banten aja make, Amerika aja make, Texas, kenapa ngampung gua nggak make? Nah ini maksud gua, bahasa ente kemudian ini loh, komunitas keluarga Sangga Buana Kali Pesanggerahan, gitu Po. Jadi mudah-mudahan kemudian ke depan membangun kota Jakarta jangan disalahin kalinya dan jangan salahin macetnya, kesamaan Po. Nggak bisa diserahin gubernur, presiden, kagak bisa, kita lah. Enak aja lu apa bodi, wah kalau presidennya, wah kalau gubernurnya, jidat lu ngapain? Ya bang ya, itulah kira-kira, itulah mental Jawara. Jawara itu kan bukan mukul orang mati kelengar Po. Bagaimana mesti jadi sahabat, ikhlas, tawadu, punya keberanian gitu. Coba nih, kalau
pemerintah bebasin, buset deh. Wah udah kali udah nggak main di sini kali gue ya. Mobil gue. Tapi ini gue pertahankan ekosistem kawasan sebagai budaya peradaban sungai gitu. Budaya peradaban sungai. Sah aja. Tapi tamu-tamu kita dari Amerika datang, Raja Belgia aja datang. Nah itu kan menjadi kekuatan pariwisata biologi, Pak. Kalau itu diterapkan seluruh sungai, keren. Jangan orang wisata cuma pakai BH doang di pantai, buset deh. Kacau lu bang. Itu kan, nah ini dirubah 13 das ini dirubah bang sebagai ekowisata. Kita punya sejarah ya Bang Eko ya. Kita teliti sendiri loh, 40.000 tahun yang lalu sejarah sungai peradaban 40.000 kita ketemukan tengkorak 40.000 tahun Nusa Kelapa. Nusa itu artinya tanah, kelapa itu ya itu. Jadi rajanya Ratu Galuh. Ini cikal bakal sebelum ada Mataram, ada Taruma, ada itu Nusa Kelapa Jakarta loh. Itu kan nggak pernah diungkap. Itu pembangunan kok. Lo lihat makan kita tentangnya Mas Eko ya. Kita bikin museum biologi tentang sejarah-sejarah sungai. Lah, gue pamerin kemarin satu tengkorak aja 40.000 tahun lalu gue pinjam ya. Orang-orang luar heran. Ini bisa ditaruh di sini. Dipinjam dunia aja belum tentu dikasih. Nah itulah kok sebagai wisata peradaban judulnya. Jadi gue bukan ngomong begitu loh. Ke depan jauh loh. Bukan karena gue dapat proyek loh. Gitu. Jadi sayang banget gitu ya. Beberapa gubernur nggak nyambung. Tapi boleh dong, seorang anak muda sahabat gue, dia meneruskan tentang Jakarta, kemenangan yang gilang gemilang. Itu nggak, gue ngomong bukan dongeng lu nih, lu ngomong beneran nih, bang gitu bang. Ini kan ya keluhannya Jakarta. Orang boleh ngomong Betawi, Betawi itu Belanda, Jakarta. Itu yang kita tim kita gali bang tuh, arkeolog kita. Tim anak muda semua dari UI, dari mana? Siapa yang tim kita bang? Ali Akbar. Diakuin dunia loh Ali Akbar arkeolog kita. Yang menemukan Gunung Padang juga tim dari sini. Itu belum tuntas, belum Ciliwung. Kan keren banget kalau dikemas secara arkeolog. Tentang apa tuh sungai. Enak banget semua itu teman-teman lempengin, main turap, enak banget tuh. Nyambung sama gua. Bagaimana Yuyu mau hidup, udah mau hidup. Kedung itu kan, itu mata air, kedung. Ada orang tua kalau kedung udah nggak ada, pasar Tewa Tawar Menara peradaban akan selesai. Kedung itu adalah pusara mata air Bang Haji. Ini mau kali menempeng-lempengin aja. Itulah judulnya dulu Anit dalam dialog sama gue, judul naturalisasi. Itu makanya kan kalau bisa Wagub bisa nerusin perjuangan gue keren banget. Gitu ya bang. Oke kita makan dulu, nanti kita lihat ke sampah. Jadi celotehan saya gitu dulu ya bang. Ya, ini gue bukan ceramah, gue ngasih tahu doang. Iya, Pak Imam sampah kita satu hari berapa ton mas? Iya 8.000 ya? Ya 7.000. Kita ke depan cuma mampu menangani cuma 3.000 per ton. Tapi selesainya yaitu proyek Bantar Gebang. Besok kalau Bantar Gebang tutup mau kemana? Iya. Nah, gue sih gini bang, dulu sama saya Anies ngomong, kalau bisa setiap kecamatan tuh ada pengolahan atau setiap das tuh ada pengolahan bang. Jadi ada pengurangan. Cuman ide gue, gagasan gue ada yang setuju nggak setuju ada yang punya proyek karena Bantar Gebang gitu. Sebenarnya ide gue ide bener. Kalau 25 kecamatannya ya po ada pengolahan atau setiap das ada pengolahan aja po, udah kurang. Jangan dikit-dikit belanja truk mulu. Betul. Cuman kan sampah selalu diseminarin. Sampah diseminarin mulu di hotel. Kalimat tapi beklutak. Mampus Bang Haji. Nggak nyambung sama gue, Po. Iya. Kayak lu nih datang nih. Silakan lu lihat. Nanti lu lihat lagi sampah. Kenapa jadi akademi bola? Kalau sampah kayak gue bisa jadi akademi bola beberapa di das atau di pantai. Ringan kan?
Daripada 2, sekian triliun buat itu mending bocah pada pintar sekolah ya. Nggak nyambung pikirannya sama gua. Gitu kok. Mungkin banyak pohon karena namanya ya kan rumahnya lembang hijau. Ya, gua rasa lu juga sama, aku punya amanah lah. Sampaikan yang benar gitulah. Jangan cuma mentang wah wakil gubernur. Nah, gua nggak ada urusan mau siapa juga wakilnya, gubernurnya. Yang penting ada nilai untuk ekonomi peradaban tentang Jakarta. Anies sahabat gua, Anies. Awal gua dari sini sama gua, bikin Indonesia mengajar sama gua. Kalau dia sibuk ya nggak apa-apa disibuk, nggak apa-apa. Aku teriak lagi sama gue nih, Bang Haji gitu. Tapi sahabat ya. Kalau sahabat kan nggak ada selesainya. Iya, betul. Kalau gue kenal secara politik jabatan selesai. Begitu aja Pak Jokowi sahabat gue dari 2002 bikin JRU, bikin mana gue ke ngawal Mega ke Bengkulu, nggak minta fasilitas jabatan apa, Bang, gue teman, tapi bukan anak kuliah. Kalau teman kan abadi. Ya bang, Ingat lah kalau sahabat awet. dia ngata-ngatain gue marah dong. Lu udah bisa ngasih apa lu ngatain dia? Gitu bang. Jangan dilihat jeleknya, ada kebaikannya. Kebaikan itu kalau kurang kita yang nambahin. Mau Pak Harto ya temen, kelencang jawara, bukan mukul orang mati lu nggak boleh mesti jadi sahabat. Itu mental jawara begitu. Lu di-PR-kan dari sampah juga lu kagak usah ditunjuk ke DPR, usah jadi gubernur dah. Tutup tak ngomong gua nih. Ngomong gua kayak orang manjur omongan gua. Didoain 13 kali juga 13 dah belum ada yang tuntas semua. Ya maaf aja, baru senang ngomong jadi buat diplomasi politik. Gua sedih juga. Ayo sama-sama, gua punya pengalaman. Nah, hal bagaimana teknis sampah dulu dah kali dah 2. Nggak usah diteriakin sama DPRD besok langsung dia gubernur. Oh, yang nyampain kali sama sampah manjur. Ya bang. Masalahnya ada sampah dan kali. Itu aja dulu.